yang kita sudah masuk di dalamnya, kita lupa untuk meeting senior-senior kita sendiri. Kita lupa untuk meeting organisasi kita sendiri yang keadaan itu masih gini-gini aja. Orang udah ngomongin abatasa alif jama kemana, kita masih ngomongin ini kenapa alif lurus, kenapa nggak bengkok. Kalau tadi kata Mas Ali, Taufik bilang, kita di pesantren masih bahas masail, kita masih debatin fikih. Orang udah ngomongin cara ngatur negara, menguasai negara, kita masih ngomongin itu. Tapi nggak bisa dipisahkan kita dengan dari dunia-dunia ini. Kita nggak bisa pisahkan tradisi mengaji kita nggak bisa meninggalkan tradisi sholat kita nggak bisa meninggalkan tradisi membaca Quran kita, tidak bisa meninggalkan sholawat kita, dawaman sholawat kita, karena itu adalah sisi rohaninya. Kalau PMI mau gini-gini aja ya silakan, nempel terus di PKB, paling ada bulan PKB. Kalau PMI mau gini-gini aja, nempel aja di P3, di bulan P3. Pada sahabat Imam Junaidi pada Munas Hingga yang mengatakan PMI menyatakan independensi. Hari ini saya menanyakan mana independensi PMI? Kalau sahabat-sahabat masih takut dengan senior yang sholat, masih takut dengan senior yang meninggalkan tradisi-tradisi mereka, yang meninggalkan kewajiban mereka sebagai kader. Ingat, jadi kader itu tidak hanya setelah PKL atau PKD atau PKL. Jadi kader itu mudah banget pula zaman. Selama ini Anda jadi kader, tugas Anda apapun profesi Anda, profesi sahabat nanti, mau PNS, mau beca, apapun, tetap kader. Hari ini maksud saya bahwa sepenting-pentingnya kita, apa yang kita pelajari di PNI, yang kita dapatkan di PNI, kita cuma ketika menjadi apa-apa, kalau levelnya tidak kita mulai aplikasikan, kita jawabkan dalam diri kita hari ini, mencoba pada level yang secara kampus. Ketika sahabat-sahabat besar, ada orang yang pintar, terus tujuannya ngapain? Ngajarin. Habis ngajarin mau ngapain? Diberdayakan, disuruh ngajar. Umar Bakri yang gajinya tidak seberapa di Indonesia, tapi tetap mereka jadi guru seumur hidup. Cuma karena dia sadar bahwa filsafat hidup dia bahwa tugas saya hanya mencerdaskan prinsip. Karena itu adalah kekuasaan batin. Nah, kita terjebak pada level yang berbeda hari ini. Bukan level bapak, jangan level musuh berdua, level bapak aja. Lu sanggup jadi guru sekian tahun cuma digaji orang seribu. Tapi yang ngajarin jadi menteri, jadi broker, tamu negara. Sanggup. Lu sanggup jadi menteri pengadilan di PMI yang kemana-mana gaji harus ngomong di daerah macam-macam, kemudian dilempari, dikritik dan seterusnya. Tapi tiba-tiba yang mengajarin kita ngomong di Papua sudah pintar, bikin proposalnya lancar, maju ke Dewan Indonesia, ngangkat APBD dia selesai. Nah, kajian civil society hari ini mengirim kita pada arah itu, arah dimana mainstream tidak sadar kita itu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Selesai sampai di situ. Akhirnya, apa yang kita dapat dari kajian-kajian yang kita terima di sisi-sisi kritis transformatif yang diajarkan di PNI, dari mulai kerangka NDP yang sifatnya ada tabur dengan nas, tabur dengan Allah, tabur dengan Allah, dengan dasar tauhid itu nggak efek di kita. Kemudian kita diajarkan pada level lalu sunnah yang diajarkan yang tadi moderat, kemudian beradilan, toleransi dan seterusnya, itu nggak efek di kita. Sampai belajar pada itu nggak efek di kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuangnya dalam aplikasi. PMI itu cuma ibarat kawat candra di muka yang nganterin kita pada jalan itu.
Anda yakin nggak sebenarnya? Kalau Anda yakin nggak bahwa misi materi di sini jadi peserta di sini itu cita-citanya adalah mengurus umat di dunia, di akhirat. PMI itu kesannya kayak ustaz, kesannya Anda menjadi sahabat-sahabat menjadi pendakwa, tapi nggak kerasa citra pendakwanya nggak kerasa. Lu nggak kayak solmet yang harus selalu pakai peci. Tapi lu selalu ngajak orang ke PMI. Pertanyaannya ketika lu ngajak orang ke PMI itu pertanyaannya nggak kayak gitu. Terus siapa tanggung jawab dia nanti kalau dia nggak lulus, kalau dia bermasalah di kampus, kalau dia dipacaran saja terus kabur dari PMI. Nah, pernah nggak ketika lu ngajak orang masuk PMI lu akan menjalin itu terjadi? Nah, ketika prinsip yang sederhana kayak gini sudah diterapkan dalam pikiranmu, ketika gue mengajak orang, mengkader orang, memapabakkan dia, maka gue akan menggaransikan dia dari level PKDPK dan dia tidak akan keluar dari PMI. Itu juga sederhana menurut saya. Gak mau segala dulu, gak mau kepercayaan dulu, gak mau cabang dulu, gak mau PKC dulu, gak mau PB dulu, ngurus orang yang belajar sudah ada dalam diri kita pribadi yang katanya sudah mempunyai sebagai paradigma yang katanya kritis. Kalau dalam diri kita tidak ada prinsip kritis, kalau bahasanya Pram kemudian